Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sultansyah SEAK MMMAKCA selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis dan Komersial. Perkenalkan, nama saya Winda Nurul Komaria dengan NIM 230221100-236, Prodi Akuntansi kelas E. Saya di sini akan menjelaskan terkait perlindungan konsumen dan contoh kasusnya. Definisi perlindungan konsumen. Berdasarkan UU Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kepastian untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta terjamin. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat, hak atas pendidikan konsumen. Yang kelima, hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Yang keenam, hak untuk dapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, membaca dengan teliti informasi di atas sebelum membeli barang. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain terdapat hak dan kewajiban konsumen, di sini juga terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak yang pertama adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Terdapat contoh kasus mengenai perlindungan konsumen. Pada tanggal 9 Maret 2023, BPOM sebagai regulator obat dan makanan secara proaktif melakukan pengawasan keamanan mutu dan khasiat atau manfaat obat dan makanan, termasuk kosmetika. Langkah proaktif BPOM salah satunya menggerebek pabrik kosmetik yang melakukan proses produksi secara ilegal di wilayah Jakarta Utara yang diduga memproduksi kosmetika tanpa izin edar TIE dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika. Hasil temuan dari penindakan tersebut adalah barang bukti yang bernilai total 7,7 miliar barang yang diamankan, antara lain bahan baku berupa bahan kimia obat seperti hidrokuinon, asam retinol, dexamethasone, mometasone furoat, asam salisilat, fluocinolon, metronidazol, ketokonazol, betametasone, dan asam tranexamat senilai 4,3 miliar. Bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetika senilai 164 juta. Produk antara berupa lotion senilai 1,2 miliar, produk jadi berupa lotion malam dan berbagai macam krim tanpa merek senilai 1,4 miliar. Selain itu, juga diamankan beberapa alat produksi berupa mesin mixing, mesin filling, mesin coding, mesin packingan, timbangan, dan alat produksi lainnya senilai 451 juta. Kendaraan minibus senilai 198 juta, serta alat elektronik berupa handphone, laptop, CPU, dan flash disk senilai 31 juta juga turut disita dan diamankan dari lokasi. Produk kosmetik ilegal ini diedarkan di Pulau Jawa, wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Bali seperti Denpasar, dan Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Peredaran produk kosmetik ini diketahui dijual melalui klinik-klinik kecantikan atau penjualan secara online. Kepala BPOM RI Penika Lukito hadir ke tempat kejadian perkara (TKP), melihat secara langsung lokasi pabrik ilegal sekaligus memberikan keterangan terkait temuan tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 16 bulan 3 tahun 2023, dalam keterangannya ia menekankan bahayanya penggunaan kosmetika mengandung bahan kimia obat karena termasuk sebagai bahan yang dilarang dalam kosmetika. Produk yang diproduksi di sini tidak hanya kosmetika, tapi dapat dibilang ini merupakan produk obat karena menggunakan bahan kimia obat dan untuk penggunaan sebagai pemutih, anti jerawat, dan sebagainya. Produk seperti ini seharusnya diproduksi di fasilitas yang memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik CPOB dan penggunaannya harus berdasarkan atas resep dokter. Bahkan untuk produksi kosmetika juga tidak seperti ini saranannya, tetapi harus memenuhi aspek-aspek yang sesuai dengan cara pembuatan kosmetika yang baik CPKB. Fasilitas ini hanya berupa gudang yang difungsikan sebagai fasilitas produksi
kosmetika yang juga tidak memenuhi standar higienis dan sanitasi. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Reri Indriani menambahkan bahwa penggunaan bahan kimia obat dan produksi yang tidak memenuhi standar CPKB dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang menggunakan produknya. Bagi konsumen yang sedang mengalami masalah seperti kulit berjerawat atau sensitif, tentunya penggunaan produk seperti ini dapat semakin memperburuk kondisi kulitnya. BPOM melalui Kedeputian Bidang Penindakan bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategis BAIS, TNI dan Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri akan mengembangkan temuan ini lebih jauh lagi untuk segera menetapkan tersangka dan mengambil langkah tindak lanjut terhadap kasus ini, juga untuk dapat sesegera mungkin menangani kasus serupa ke depannya. Terkait temuan ini, Kepala BPOM mengimbau kepada pemilik klinik kecantikan agar memastikan produk yang diberikan kepada pasien didasarkan atas pertimbangan dari dokter dan dibuat menggunakan bahan dan cara yang sesuai ketentuan yang berlaku. Juga kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih klinik kecantikan yang akan dikunjungi. Pastikan klinik kecantikan punya apoteknya sendiri untuk meracik sendiri produk perawatan wajah yang diresepkan oleh dokter di klinik tersebut, sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak produk ilegal. Dalam sebuah kesempatan podcast, Dr. Richard Lee, seorang ahli kesehatan yang berfokus pada bidang kecantikan, itu menghadirkan Nurleni sebagai narasumber. Dia merupakan seseorang wanita yang menjadi korban skincare merkuri. Podcast yang tayang pada hari Rabu 6 September 2023 itu seketika menjadi viral di platform video TikTok usai diunggah akun Cili Kayune dan mendapatkan 1,8 juta kali tayangan pada Kamis 7 September 2023. Dalam video tersebut, Nurleni mengatakan jika wajahnya gosong dikarenakan akibat produk skincare yang mengandung merkuri. Krim wajah tersebut digunakan selama 2 tahun sejak tahun 2013. Nurleni mengaku bercak gosong ini awalnya hanya ada di sebagian wajah, kemudian melebar dan menebal ke seluruh bagian wajah. Selama ini, merkuri masih digunakan banyak perempuan karena bisa membuat kulit halus putih lebih cepat. Tetapi sebetulnya kandungan kosmetik dan skincare yang tinggi merkurinya bisa berbahaya. Salah satu bahaya merkuri bagi tubuh adalah menyerang fungsi otak manusia, bahkan sampai menimbulkan kanker. Dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai konsumen jika ingin membeli produk kosmetika harus membaca informasi yang ada, apakah produk tersebut sudah berstatus BPOM dan halal dan sudah legal dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan produk yang tidak BPOM atau merkuri akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti Mbak Nurleni yang menggunakan produk merkuri. Hal tersebut menyebabkan muka beliau tumbuh flek-flek hitam. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait perlindungan konsumen dan contoh kasus terkait perlindungan konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru Irian, burung cendawasih. Cukup sekian, terima kasih.